Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya. Kali ini kita akan membahas tentang FRFR terkait dengan kefarmasian ya. Soal-soal ini sering keluar ya saat ujian P3K baik untuk apoteker maupun asisten apoteker. Bisa dikaitkan ini terkait dengan farmakologinya ya, tapi ini soal-soal kompetensi teknis. Ya, langsung saja kita membahas ya untuk soal-soalnya. Sebelum itu, silahkan subscribe ya channel ini supaya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Ya, kita mulai saja nomor 1. Nah, ya. Seorang ibu hamil menggunakan kaptopril. Resiko apakah yang akan terjadi pada bayi tersebut ya, pada bayinya? Efek samping jika menggunakan kaptopril saat kondisi hamil, maka menyebabkan gangguan ginjal berkepanjangan ya pada bayi. Penggunaan antasida perlu diperhatikan pada pasien yang mengalami gangguan ginjal ya. Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah pasien mengalami gangguan ginjal. Kenapa? Kita bisa melogikakan ya. Ini kan antasida itu merupakan mineral ya. Mineral apa itu? Aluminium dan magnesium. Ya, aluminium ini difiltrasi di ginjal. Filtrasi ya, filtrasi di ginjal. Oleh karena itu, untuk obat-obat yang filtrasinya di ginjal, terutama mineral, maka perlu diperhatikan karena risiko menyebabkan gangguan pada ginjal pada penggunaan jangka panjang ya dan tidak sesuai dengan indikasi. Seorang ibu hamil menggunakan talidomid, resiko apakah yang akan terjadi pada bayi? Nah, resiko penggunaan talidomid yaitu fokomelia. Fokomelia itu bayi lahir tanpa tempurung kepala ya. Jadi itu fokomelia. Jadi bahaya sekali ya fokomelia. Dulu terjadi di Jepang ya, tapi setelah kejadian banyak bayi lahir tanpa tempurung kepala, akhirnya obat ini ditarik. Anomali gigi, ya ini tetra ya, tetrasiklin. Ya, itu tadi gangguan ginjal berkepanjangan ya, kaptopril. Defek pada sistem saraf pusat. Resiko abortus spontan ya, ini tamoxifen. Tamoxifen. Ya ini valproat ya, asam valproat defek. Asam valproat. Ya, lanjut lagi. Berikut merupakan obat yang kontraindikasi saat laktasi. Ya, kontraindikasi yaitu tidak boleh diberikan ya saat laktasi. Labetalol masih boleh diberikan. Ini sebagai obat ACE inhibitor ya. Inhibitor. Cefuroxim antibiotik masih boleh. Ibuprofen pada nyeri oke masih boleh. Acetaminophen paracetamol ya masih boleh. Kecuali bromokriptin ya. Karena bromokriptin itu bisa apa ya mensupresi ya supresi produksi susunya. Berikut merupakan salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan tukak peptik. Antasida bukan ya, loratadin bukan karena loratadin itu untuk alergi ya. Untuk generasi kedua, simetidin alergi tapi generasi pertama. Kemudian ranitidin H2 agonis. Nah, itu bukan bukan ya. Oh, yang tepat adalah omeprazol. Karena apa? Ini adalah pompa proton inhibitor ya, obat golongan PPI ya, PPI, pompa proton inhibitor yang fokus langsung ya menuju reseptor untuk menghambat produksi asam lambungnya. Jadi ini cocok untuk kondisi pasien tukak peptik. Bagaimana cara kerja loperamid? Ya ini cara kerja dengan sebagai antimotilitas.
Kalau penyerap racun itu bisa pakai ini ya apa? eh Alkohol, arang ya, membunuh bakteri ya ini antibiotik. Antibiotik. Imunitas bisa pakai C. Ini kalau pasien diare ya. Tetapi kalau non diare bisa pakai vitamin. Bisa C, bisa E. Oleh hidrasi ya ini dikasih cairan ya. Nyerap racun, karkoal atau kaulin pektin juga masuk. Seorang wanita datang ke rumah sakit dengan kadar LDL ya. LDL. Obat apa yang direkomendasikan? Niacin, bukan. Vitamin B, gemfibrozil. Kalau gemfibrozil sama fenofibrat itu lebih ke trigliseridanya. Setimid juga kolesterol ya. Bisa, trigliserida bisa. Tapi yang tepat kalau untuk LDL itu pakai rosulvastatin, yaitu dari golongan statin. Golongan statin ada banyak, contohnya ada simvastatin, atorvastatin, vastatin, ada rosul, ini ya, rosulvastatin sudah, sama satu lagi pravastatin. Pravastatin. Ya, tapi kalau yang masuk formularium nasional yang sering dipakai ya simvastatin dan atorvastatin. Karena rosulvastatin dan pravastatin tidak masuk di formularium ya. Formularium nasional. Kalau tidak masuk di formularium nasional, maka jarang digunakan kecuali untuk mungkin eh, pasien umum ya, pasien bayar sendiri ataupun di praktek swasta ya, mungkin ya. Berikut merupakan antibiotik yang menyebabkan ototoksik. Oto itu telinga ya, toksik ya, racun racun di telinga atau menyebabkan hal yang tidak nyaman pada telinga ya, bisa tuli contohnya. Ini apa jawabannya? Gentamisin ya, golongan dari aminoglikosida. Nggak cuma gentamisin, ada amikasin, ya, kanamisin, yaitu contoh-contoh golongan dari aminoglikosida. Obat apa yang digunakan untuk mengatasi nyeri derajat sedang? Ya, nyeri kan ada tiga macam, ringan, sedang, berat. Kalau yang berat itu ya morfin, petidin, mungkin ada lagi kodein. Kalau yang sedang ya tramadol. Kalau yang ringan ya paracetamol. Ini aspirin perlu diperhatikan ya. Aspirin ini kalau dosis 80 miligram itu untuk antiplatelet. Antiplatelet. Ya, kalau dosisnya 500 itu baru sebagai pereda nyeri. Jadi jawabannya adalah tramadol. Perlu diingat berat itu hanya narkotika. Pokoknya kalau kalian sudah hafal narkotika, maka itu masuk yang berat. Ini sering sekali muncul. Bagaimana cara pengatasan nyeri sendi pada pasien TBC? Hmm, nyeri sendi. Stop pirasionamid tidak mungkin. Karena pirasionamid adalah HRZ. Salah satu komponen utama untuk pengobatan TB. Streptomisin juga bukan. Kondisi tertentu baru dikasih streptomisin. Berikan acetaminophen, aspirin. Aspirin tadi untuk apa antiplatelet ya kalau dosisnya 80 miligram. Diambil B1 nggak kuat ini untuk nyeri sendi. Maka bisa diberikan dengan acetaminophen atau paracetamol. Berikut merupakan obat yang umumnya tidak berpengaruh pada ASI, kecuali tidak berpengaruh pada ASI. Kecuali berarti apa di sini? Tidak berpengaruh. Doxo ini bukan klonidin, misoprostol. Ya, acetaminophen ya. Ini mungkin eh, obat yang berpengaruh pada ASI. Maaf ini salah ini ya. Obat yang berpengaruh pada ASI.
kecuali, tapi kalau kita lihat langsung dari jawabannya, ini yang beda sendiri adalah acetaminophen, karena paracetamol itu aman, ya, aman pada kondisi pasien yang menyusui atau ASI. Ya, ini obat yang tidak berpengaruh pada ASI. Ya, ini mungkin obat yang tidak berpengaruh pada ASI. Ya, ini kecualinya dihapus ya. Maaf ini salah. Tidak berpengaruh pada ASI ya, hanya apa? Acetaminophen. Seorang ibu hamil menggunakan tamoxifen. Risiko apakah yang akan terjadi pada bayi? Tamoxifen itu kemungkinan risiko abortusnya tinggi ya, abortus spontan. Seorang ibu hamil menggunakan tetrasiklin ya. Tetrasiklin risiko apa yang terjadi pada bayi? Tetrasiklin itu anomali pada gigi atau kerusakan pada gigi. Ya, kenapa bisa? Karena kalsium dan fosfornya terserap ya. Ya, itu saja untuk eh, materi ya terkait materi soal dan pembahasannya untuk FR eh, ini ya. Ya, nanti jika ingin lebih lanjut ya bisa buka di ppk.my.id. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.